Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu bisnis model kanvas 3. Yang pemateri yang pertama yaitu Septi Aulia Utari dengan NIM 1916030030. Pemateri yang kedua yaitu Elma Indah Permatasari dengan NIM 1916030008. Dan pemateri yang ketiga yaitu Diara Zona dengan NIM 1916030003. Dan pemateri yang keempat yaitu Anissa Nurhamida dengan NIM 1916030010. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu Customer Relationship. Customer Relationship adalah the type of relationship a company establishes with a specific customer segment. Yaitu Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur tahun 2010. Dalam artian lain, customer relationship merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggan yang menggunakan produk dari perusahaan. Selanjutnya yaitu kategori customer relationship. Yang A yaitu personal assistance, yaitu sebuah hubungan berasal dari interaksi manusia. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan perwakilan nyata pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Hal ini bisa terjadi di tempat di titik penjualan, melalui call center, melalui email, atau melalui cara lain. Yang B yaitu dedicated personal assistance, yaitu hubungan ini melibatkan mendedikasikan perwakilan pelanggan khusus untuk klien individu. Ini merupakan jenis terdalam dan paling intim dari hubungan dan biasanya berkembang selama jangka waktu yang panjang. C. Self-service. Dalam jenis hubungan ini, perusahaan mempertahankan hubungan langsung dengan pelanggan dengan menyediakan semua sarana yang diperlukan bagi pelanggan untuk membantu diri mereka sendiri. D. Automated service. Jenis hubungan yang merupakan gabungan bentuk yang lebih canggih dari self-service pelanggan dengan proses otomatis. Layanan otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristik mereka, dan menawarkan informasi yang berhubungan dengan pesan atau transaksi. E. Communication. Perusahaan yang memanfaatkan masyarakat pengguna menjadi lebih terlibat dengan pelanggan atau prospek dan memfasilitasi hubungan antara anggota masyarakat. Perusahaan yang mempertahankan komunikasi online yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pengetahuan dan memecahkan masalah masing-masing. Masyarakat juga dapat membantu perusahaan lebih mengalami pelanggan mereka. F. Co-creation. Banyak perusahaan yang melampaui hubungan pelanggan secara tradisional untuk bekerja sama menciptakan nilai dan pelanggan. Beberapa perusahaan merangkul para pelanggan untuk membantu dan desain produk baru dan inovatif. Selanjutnya, revenue stream. Revenue stream ialah the cash a company generates from each customer segment. Arti lain dari revenue stream adalah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan berupa uang tunai yang diperoleh dari pelanggan. Dua tipe revenue stream. 1. Transaksi pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan dalam satu waktu. 2. Pendapatan berulang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan untuk menyalurkan proporsi nilai kepada pelanggan atau menyediakan dukungan pasca pembelian. Cara untuk mendapatkan revenue stream. 1. Asset sale. Pengertian yang sangat luas dari revenue stream didapat dari penjualan hak kepemilikan dari suatu produk fisik. 2. Usage fee. Revenue stream ini dihasilkan dari adanya penggunaan atas jasa tertentu, biaya yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan banyaknya jumlah layanan yang mereka gunakan. 3. Subscription fees. Revenue stream ini didapatkan dengan menjual akses terhadap suatu jasa yang dilakukan secara berkelanjutan. 4. Renting leasing. Diciptakan dengan memberikan secara sementara hak eksklusif kepada seseorang
untuk memakai suatu aset dalam suatu periode waktu tertentu dengan imbalan yang sudah disepakati bersama. 5. Licensing, dengan memberi izin kepada pelanggan untuk menggunakan properti intelektual yang dilindungi dan menukarnya dengan biaya lisensi. Lisensi mengizinkan pemegang hak untuk mendapatkan pendapatan dari properti mereka tanpa harus memproduksi produk atau mengkomersialisasikan jasa. 6. Brokerage fees, jasa intermediasi yang dilakukan atas nama dua pihak atau lebih. 7. Advertising. Advertising merupakan biaya untuk iklan sebuah produk tertentu, jasa atau merek. Secara tradisional, industri media dan penyelenggara acara sangat tergantung pada pendapatan dari iklan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu key activities. Key activities adalah the most important things a company must do to make its business model work. Dalam pengertian lain, yaitu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam membuat model bisnis. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Kolom key activities harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Berikutnya yaitu kategori key activities. Yang pertama yaitu production. Aktivitas ini sangat berhubungan dengan merancang, membuat, dan menyalurkan produk dalam kuantitas yang substansial dan atau dalam kualitas unggulan. Aktivitas produksi mendominasi model bisnis dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua yaitu problem solving. Aktivitas ini berhubungan dengan datangnya solusi baru atas permasalahan pelanggan secara individu. Dan yang terakhir yaitu platform atau network. Model bisnis dirancang dengan sebuah platform sebagai sumber daya kunci yang didominasi dengan platform atau jaringan yang berhubungan dengan aktivitas kunci. Jaringan, matchmaking, platform, software, dan bahkan merek dapat berfungsi sebagai platform. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.